Selamat pagi, salam sejahtera. Kita berjumpa dalam Saat Teduh, edisi Kamis 27 Mei 2021. Bacaan kita, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kasih dan kemurahan-Mu. Pagi ini kami menikmati hari baru, dan kami akan membaca firman-Mu menjadi dasar perjalanan hidup kami hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, dimampukan kami, dibuka pikiran-pikiran kami untuk mengerti kehendak Allah, dan kami lakukan dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Diutus memberitakan firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita akan melaksanakan kegiatan, biasanya dibentuk suatu kepanitiaan. Kepanitiaan itu adalah perpanjangan tangan dari pengurus yang diharapkan bertanggung jawab atas kegiatan yang dimaksudkan. Panitia tersebut biasanya diberikan SK sebagai sebuah penegasan bahwa mereka dipercaya untuk melaksanakan tugas kepanitiaan tersebut. Pada hari pertama minggu itu, murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul dalam sebuah rumah yang terkunci. Tuhan Yesus datang menghampiri mereka dan memberikan salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Salam itu tentu memberikan keteduhan dan ketenangan kepada murid-murid yang masih sedang dalam ketakutan dan kegalauan. Lebih lagi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa sama seperti Allah telah mengutus Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Pengutusan itu tentu untuk menjalankan suatu tujuan mulia, untuk memberitakan kebenaran dan Injil Yesus Kristus. Pengutusan itu bukan tanpa bekal. Pengutusan itu disertai dengan Sang Penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menuntun mereka dalam memberitakan kebenaran dan hidup dalam kasih Allah. Saudara yang terkasih, mungkin kita pernah mengalami ketakutan seperti yang dialami para murid. Namun Tuhan datang menguatkan kita dan memberi semangat untuk terus memuliakan Tuhan. Kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang mengutus kita dalam pelayanan dan bukan orang lain. Kesadaran itu menjadi penguatan bagi kita untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab, meskipun banyak kesulitan dan pergumulan yang kita alami. Tetaplah bertanggung jawab. Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Sungguh luar biasa memberikan pengajaran-pengajaran bagi kami. Memberikan penguatan-penguatan bagi kami. Roh Kudus telah turun ke tengah-tengah kehidupan kami umat manusia. Itulah memampukan kami dan menolong kami untuk menjalani kehidupan ini. Kami boleh merayakan hari Pentakosta dalam minggu-minggu ini. Menyatakan sebuah kepastian bagi kami. Dalam merayakan Pentakosta, ada Roh Kudus yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Memampukan kami untuk terus menyatakan kebenaran dan memberitakan Injil Kristus. Bapa di sorga, berkati dan peliharakan hidup kami hari ini dan keluarga kami. Peliharakan anak-anak-Mu yang bekerja, berikan hikmat dan kemampuan, anak-anak yang sekolah, belajar,
kuliah, Tuhan berkati. Juga yang mencari pekerjaan, Tuhan menolong mereka semua. Jemaat-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang mengalami pergumulan-pergumulan berat, kuatkan mereka semua, topang dalam kasih-Mu. Dalam masa tua orang-orang tua kami diberikan semangat menjalani hidup yang bersuka cita karena ulang tahun, karena keberhasilan, karena sembuh dari sakit, sempurnakan kesyukuran anak-anak Tuhan. Berkatilah kehidupan kami hari ini diayomi oleh pemerintah. Berikan hikmat bagi pemerintah kami menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Berkati pelaksanaan vaksin berjalan dengan lancar. Berkati juga semua garda terdepan, satuan tugas TNI Polri yang mengamankan negara ini dan bagaimana mengatasi wabah COVID-19. Biarlah mereka semua diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kami semua tetap menjaga dan melindungi diri, taat pada protokol kesehatan, dan biarlah wabah COVID-19 boleh berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Peliharakanlah hidup kami hari ini, jauhkan dari berbagai halangan, dan hidup ini memuliakan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian saat teduh kita, Tuhan memberkati, selamat pagi, shalom.